Ya Bang, mungkin aku mau nanya lah nih Bang. Heeh. Sama Bang Wahyu gitu atau sama siapa abang-abang di sini lah ya kan. Mm-mm. Kan abang-abang ini udah lulus PNS gitu lah ya kan. Mm-mm. Walaupun sekarang belum, maksudnya masih CPNS, akan ada proses menuju PNS lagi. Nah, gimana sih kalau dari Abang tips supaya kita bisa lolos tes? Nah, gitu. Oh iya, bagi sharing pengalaman Uh, ya, itu yang paling iya, penting. Ya mungkin dari siapa dulu nih? dari Bang Bismillah, Oh iya, moderator. oh Iya. iya. Kalau saya bagi sharing nih ya, saya tuh lulus CPNS itu udah setelah 7 kali testing. Yang Masya ketujuhnya baru, Allah. iya, yang ketujuhnya baru jebol. Jadi bagi yang lain kalau 2 3 kali jangan patah semangat lah pokoknya. Yang paling penting kita pertama kali Kak, kalau yang sudah pernah testing itu kita harus belajar dari pengalaman yang dulu. Kita gagalnya di mana. Uh, yang mungkin apa ya? Yang mungkin informasi diperlukan itu untuk formasi, untuk pemilihan formasi itu sebenarnya paling penting kalau menurut saya, karena mungkin pengalaman saya yang dulu-dulu itu gagal di tes PNS itu karena uh, formasi terlalu apa ya, terlalu muluk-muluk gitu lah kali ya menurut saya. Jadi kita harus belajar dari kesalahan, kegagalan, kita perbaiki lagi ke depan. Kalau pribadi saya belajar dulu sempat les 1 kali doang, cuman itu pun ya nggak terlalu diseriusin. Habis itu gagal, baru tahun depannya baru berhasil. Cara belajar memang banyak bahas soal itu sih. Baik itu tergantung kita ya, mau bahasnya rame-rame, mau bahasnya pakai les, mau bahasnya sendiri, itu tergantung kita nyamannya gimana. Yang penting nyaman, yang penting jangan stres. Memang uh, beban paling berat di tes itu adalah harapan orang tua biasanya atau harapan saudara-saudara, itu kadang jadi beban berat. Jadi itu Iya. dibawa santai aja. Memang kita pahami yang baru tamat, ya baru 1 tahun 2 tahun 3 tahun tamat itu keinginan orang tua atau keinginan orang sekitar melihat kita lulus tuh tinggi memang. Jadi maksudnya itu jangan dijadikan beban, tapi dijadikan semangat aja. Ada beberapa memang, bahkan ada beberapa yang pernah komunikasi gitu ya dengan saya, bahwasanya Bang, saya beban karena ujian aja saya diantar sama orang tua tuh berharap saya tuh lulus gitu loh. Tuh ada yang sampai seperti itu, jadi beban mental sama dia tuh. Bahkan jadi ujiannya pun nggak terlalu fokus dia. Nah, itu maksudnya hal-hal seperti itu kalau bisa ya pinter-pinter kita diminimalisir ya. Kalau misalnya belajar tuh pasti harus wajib, karena memang untuk zaman sekarang 80% itu yang lulus tuh memang karena dia usaha belajar. Mungkin ada yang memang rezeki ya istilahnya, dia cuma baca-baca sekilas lulus, dia itu pasti ada. Nah, jadi itu, tapi mayoritas tuh kita pasti yang udah pernah belajar lah. Minimal kita menjawab 100 soal dalam waktu 90 menit itu kita jawab semua, jawabannya lebih banyak tepatnya, minimal itu seperti itu nanti impact-nya kalau kita belajar. Ya mungkin itu aja yang bisa di-sharing ya Kak. Tapi paling penting itu sih, kalau menurut saya, pemilihan formasi itu. Kalau pribadi saya menghindari formasi yang diterimanya tuh di bawah 3 gitu, 1 2 atau 3 tuh saya hindari karena pengalaman-pengalaman dulu begitu. Sama yang lagi kementerian-kementerian lagi hype bis nih, dalam arti kayak Kementerian Hukum dan HAM tuh kan lagi wah banyak tuh peminatnya, tuh agak saya hindarin sih, karena dulu di awal apa ya, mau masuk ke situ gitu, tapi mungkin oh ya saingan beratus-ratus ribu bahkan di situ, jadi mungkin tarik diri cari kementerian lain. Kalau saya sih seperti itu Kak Fitri, mungkin yang lain lah bisa ditambahin. Luar biasa ya 7 kali sampean, tapi masih tetap semangat gitu loh Bang, nggak patah semangat walaupun 3 kali nyoba belum dapet sampai yang ke-7 ya kan. Iya. Luar biasa. Jangan berhenti sampai 21 kali. Iya. Masih tim banget guys. Oke, boleh Oke. lah. eh, Oke, lanjut. Moderator Bang Wisnu bukan ya nggak aku. apa-apa, yuk Kak Fitri coba bagi sharing sama kita. Kalau aku sih baru Halo. 1 kali aja. Cuman apa ya, hal yang
paling kutekankan sih kalau dalam hidupku adalah ketika kita mengambil sesuatu itu harus tahu kenapa, alasannya kenapa kita ngambil itu gitu. Supaya apa? Supaya itu semangat kita tetap terjaga. Kenapa sih seorang Fitri mau ngambil PNS kayak gitu ya? Kenapa hari ini yang kita tahu, maksudnya banyak sih orang-orang di luar sana melihat PNS kayak gitu aja kerjanya, PNS kayak gini lah ternyata. Apalagi sekarang diberitakan PNS itu lagi apa ya? Lagi nggak baik-baiknya gitu kan. Ya jadi aku di sini punya apa ya? Punya semangat. Oh, kenapa semua orang berpikir seperti itu gitu? Emang nggak bisa dirubah gitu ya. Jadi ya salah satu alasan masuk PNS ya itu tadi gitu. Ya pasti bisa akan banyak orang-orang baik yang gabung ke dalam pemerintahan yang senantiasa pelan-pelan memperbaiki birokrasi itu kayak gitu sih. Jadi kalau aku sih lebih ke menekankan alasan kenapa hari ini aku ingin berprofesi sebagai sesuatu gitu, sebagai hal tersebut kayak gitu. Jadi kalau untuk pengalaman masih 1 kali sih coba, nggak sebanyak kayak Bang Bismi yang sampai 7 kali gitu. Kak Fitri, contoh inilah. Contoh coba sedikit Kak Fitri, kalau contoh cara belajar yang menurut Kak Fitri itu yang baik itu bagaimana sih? Kalau untuk ujian caranya Kak Fitri lah. Kak Fitri kan udah. Iya ya, kalau aku kan dulu kerja juga ya, kerja pagi, belajar itu di malam hari. Memang aku buat jadwalnya. Jadi kayak misalkan 2 bulan sebelum, gak usah 2 bulan deh, sebulan lah. Sebulan sebelum ujian tuh kan, sebulan sebelum ujian aku buat jadwal. Seminggu aku belajar TWK, seminggu aku belajar TIU, seminggu aku belajar TKP. Belajar mandiri gitu. Jadi kayak punya komitmen dalam diri sendiri bahwa aku mau lulus PNS, aku harus belajar. 1 hari ya aku luangkan waktu 2 jam. Dari jam 9 sampai jam 11. Udah gitu. Ya nggak fokus ke yang lain, fokusnya di situ aja gitu. Kalau misalkan 1 hari itu capek, ya udah nggak apa-apa, lanjutin besoknya. Yang penting 1 hari ada ngebahas soal. Kayak gitu sih kalau aku dulu gitu. Jadi dalam sebulan, seminggu TWK, TKP, TIU, baru terakhirnya evaluasi gitu. Ternyata aku kurangnya di mana ya? Oh, aku kurangnya ternyata di TWK. Ya udahlah, dibaca aja lagi bukunya gitu. Itu sih. Oke, Kak Fitri. Kita ke teman-teman yang lain ya, Kak. Mungkin Ya. siapa ya? Bang Farhan lah ya kali. Iya, Bang Farhan. Kita tanya. Bang Farhan, bisa di-sharing, Bang? Seringnya karena aku kan di STAN dulu, jadi oh ya di STAN ya. Ya belajarnya ya, tapi kebetulan aku dulu dapatnya tes TKD-nya di akhir, jadi memang kalau nggak lulus TKD udah kuliah 6 semester yang nggak dapet ijazah gitu. Jadi, oh iya, soalnya apa ikatan dinas ya? Ya ikatan dinas, tapi tetap harus lulus ujian SKD itu. Oh iya. Harus belajar juga. Kalau kebetulan dulu kami ada bikin kayak program juga sebetulnya, program kayak model kayak gini, tapi yang bikin ya angkatan kita, yang untuk angkatan kita bikin kayak rekuman soalnya, bikin soal bahasnya gitu. Jadi dari situ aja sebetulnya. Dan cara belajarnya Bang bisa nggak di-sharing? Itu berarti teman-teman ya membuat kelompok lah ya? Iya, seangkatan itu belajar. Bukan teman-teman loh, karena oh ya seangkatan ya. Oh iya. Kami kan ujian seangkatan juga itu. Belajarnya sih ya dari situ sebetulnya, dari ada teman. Jadi teman-teman tuh bikin tryout, bikin di web bikin latihan soal gitu. Jadi dari kita untuk kita gitu. Jadi kalau saya sih belajarnya dari situ. Dari situ aja lah udah gitu. Dan jangan ini aja sih, maksudnya justru itu lebih deg-degan ya, karena deg-degannya tuh udah kuliah 6 semester 3 tahun gitu, kalau gagal ya nggak bisa, nggak lulus juga gitu. Itu lebih mengerikan ya maksudnya. Dan jangan yakin aja gitu, karena kalau kami sih karena nggak terlalu ini mungkin ya, jadi lebih santai sih kemarin ngerjainnya. Ya kita kan udah kuliah 6 tahun gitu, 6 semester gitu. Kami yakin ya kami udah berusaha semampu kami, berdoa ya tenang aja ujiannya ya lancar gitu. Mungkin kami tenangnya tuh gini ya, kami nggak ada kuota gitu, yang penting lulus gitu. Jadi nggak tidak se-strictnya teman-teman ini gitu yang belajar gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih tes kestannya dari awal SKD-nya, jadi memang harus belajar juga. Gitu. Terima kasih Bang Farhan. Mungkin kita ke Bang Zofi ya. Bang Zofi ini dulu swastanya udah cukup tinggi nih. Penghasilannya dia
dibela-belainnya ke PNS ya. Kita tanya Bang Zofi, bisa di-sharing? Iya, Pak Bismi. Ya, kalau saya pribadi baru 2 kali ya, belum selegend Bang Bismi sampai 7 kali. Iya. Jadi yang pertama dulu di Mahkamah Agung, ambil analis hukum Mahkamah Agung. Padahal nggak lulus, cuman selisih 5 dari yang apa namanya kalau bilang tuh Passing grade. batas skor itu 75. Passing grade. Passing grade 80, TIU 80, TIU saya cuma 75. Tapi TWK pada waktu 140, TKP 135. Inilah di TIU-nya 75. Jadi waktu itu ya sedih juga lah kan, hanya gara-gara satu soal gagal lanjut ke Mahkamah Agungnya. Nah selanjutnya di 2019 kita ambil KPU ya sama-sama kayak Bang Bismi, karena kuotanya gede dan estimasinya itu adalah instansi pusat yang lebih stabil finansial ya kan. Karena sebagai informasi juga bagi rekan-rekan, ini bukan menjelekkan ya, tetapi inilah satu fakta yang terjadi di lapangan. Kadang-kadang instansi pemerintah daerah itu kalau mengenai gaji sering ada trouble yang terjadi. Nah, kalau instansi pusat kan dia lebih stabil mengenai gaji. Tetapi yang tinggal menjadi kendala adalah kalau instansi pusat penempatannya di seluruh Indonesia. Itu yang menjadi satu hal yang harus kita perhatikan. Khususnya di KPU, kalau KPU kemarin kan dia ada rekrutmen berdasarkan zona pulau. Ada Pulau Jawa, Kalimantan, Papua. Nah, kami ambil yang zona Sumatera, sehingga sampai pensiun nanti, sekalipun dia pindah-pindah tetap di Pulau Sumatera. Apakah nanti di Banda Aceh atau di Lampung atau di mana, tetap di Pulau Sumatera. Jadi kalau Sumatera merdeka, kami tetap di dalam negara yang sama. Oke, Bang Zofi bisa di-sharing nggak cara belajarnya dulu, leskah atau berkumpul dengan teman-teman atau belajar mandiri sendirian gitu, bisa di-sharing nggak? Jadi kan kalau saya berpikir pada waktu itu untuk les, Ada masalah ya kayaknya dari Bang Zofi ya, masalah koneksi. Ya mungkin kita bisa halo Bang Zofi. Atau kita ke Bang Mardan, bisa Bang Mardan? Iya, boleh. Oke ya, Bang Mardan, silakan Bang, sharing pengalaman. Kalau pertanyaannya tentang bagaimana sih tips agar lulus CPNS gitu ya. Mungkin ini bukan sebagai tips gitu, tapi sebagai pengingatnya kita gitu. Bahwa ada 2 hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebelum kita mengikuti seleksi CPNS ini. Yang pertama yaitu meluruskan niat gitu. Sebenarnya kita ingin mengikuti seleksi ini sih niatnya apa dulu gitu. Sehingga nanti ketika kita pun gagal di seleksi ini, kita tidak terjadi frustasi, stres dan lain sebagainya seperti disampaikan tadi gitu. Perlu kita meluruskan niat kita. Ketika niat kita sudah kita luruskan, sudah kita mantapkan, artinya nanti ada saja jalan untuk kita agar bisa untuk menyelesaikan semua seleksi ini. Gitu. Yang kedua yaitu tentang jangan terlalu takut ketika formasi yang sesuai dengan jurusanmu itu misalnya cuma 1 gitu. Karena kenapa? Karena saingan terbesarmu adalah bukan orang-orang yang ikut mendaftar kepada formasi itu, tapi saingan terbesarmu adalah dirimu sendiri. Karena yang kita kerjakan adalah soal-soal gitu. Soal yang kamu kerjakan sama dengan soal yang dikerjakan oleh orang lain gitu. Artinya sainganmu adalah dirimu sendiri. Tergantung dengan dirimu sendiri bagaimana kamu mempersiapkan dirimu untuk menyelesaikan semua pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang sudah ada itu gitu. Kita sudah tahu bahwa seleksinya adalah
ada tes intelijensi umum, ada TKP, wawasan kebangsaan, dan kepribadian. Artinya yang perlu kita siapkan adalah ketiga hal tersebut gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Tidak perlu takut, misalnya pun formasinya hanya satu, ya bagaimana persiapan kita itu harus lebih siap ketimbang orang-orang lain gitu. Jadi artinya kita memaksimalkan diri. Selain itu tadi kita luruskan niat, artinya kita sudah berusaha, tinggal nanti ada rezekinya atau tidak ya kita sebenarnya sudah digariskan lah. Artinya kita menyiapkan diri kita dulu gitu. Kalaupun kita hanya mendaftar tapi tidak ada usahanya, seperti misalkan maaf ya, untuk memperpanjang gitu deret orang yang ikut seleksi di satu instansi, ya peluang itu juga kecil gitu untuk dapat lulus gitu, ketimbang orang-orang yang mempersiapkan diri, sudah berusaha dan menyiapkannya secara matang, artinya peluang untuk lulus juga semakin besar gitu. Oke, Bang Mardan bisa di-sharing sedikit nggak kalau dulu cara Bang mengatasin hal-hal seperti itu, maksudnya cara belajarnya kan mempersiapkan ujian itu bagaimana ya? Ada les kah atau? Iya. Saya sama sih kayak Kak Fitri, saya tes 2018 ya. Pada saat itu saya tes baru satu kali juga alhamdulillah lulus gitu. Saat itu saya ada program pengabdian, kayak program pengabdian guru di daerah gitu, yang susah akses dan sebagainya sebenarnya. Yang untuk belajar kayak zaman sekarang belajar online dan sebagainya juga terbatas karena tidak adanya terkendala kayak sinyal internet dan lain sebagainya kayak gitu. Saya belajar sama mungkin saya kayak Fitri, komitmen terhadap diri gitu. Setidaknya sehari itu saya bisa membahas satu soal untuk diri saya sendiri gitu. Membahas satu soal, dan itu komitmen terhadap diri. Artinya secapek apapun hari itu, sesibuk apapun hari itu, kita harus memaksimalkan. Setidaknya ketika kita berkomitmen dengan diri kita sendiri, nanti juga akan terbiasa kok kayak gitu. Yang kedua, banyak membaca. Kalau tentu ya ketika kita ingin menjawab soal, kebanyakan dari kita itu kan belajarnya ketika akan ada seleksi ya, dan itu sebenarnya menjadi kendala kita juga karena otak kita tidak mampu untuk menyerap semuanya sekaligus gitu, menyerap rumus, menyerap kayak undang-undang lain sebagainya. Artinya kita bisa menyicil dengan membuat rangkuman. Kalau saya dulu membuat kayak catatan-catatan kecil, misalnya kayak undang-undang yang saya kurang pahami gitu, saya catat sambil, ketika kita mencatat artinya kita sambil mengingat juga sih Kak Bismi. Waktu itu saya kayak gitu karena saya susah untuk mencari akses kayak di internet dan lain sebagainya karena memang lagi itu tinggal terus di ada daerah biasa yang buku Kaila tuh internet. Kaila pergi gitu iya Gitu sih. Oke, makasih Bang Mardan. Tadi Bang Sofi mungkin udah terhubung lagi ya? Masih ada yang mau disampaikan, Bang Sofi? Rasa udah diwakili oleh Pak Bang Mardan itu ya mengenai Oh iya. sama kondisinya.